I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Halsarusda, absen 4. Saya dari kelas 10L. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat tinggi di kalangan bangsa Arab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi atau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ayah Umar bin Khattab bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang gagah berani, tegas, dan cerdas. Pada saat remaja, beliau juga terkenal sebagai pegulat yang perkasa. Beliau sering menunjukkan kemampuannya itu di acara pasar tahunan, yaitu pasar Ukas. Umar tumbuh sebagai orang yang keras, bagaimana didikan kedua orang tuanya yang sangat disiplin kepada anak-anaknya. Tidak heran kenapa suku Quraisy yang lain segan dan takut kepada keluarga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan cerdas. Sifat inilah yang diturunkan kepada Umar dari ayahnya. Umar bin Khattab sangat halus tutur bahasanya dan fasih dalam berbicara. Oleh karena itu, beliau sering ditunjuk oleh suku Quraisy sebagai perwakilan dalam pertemuan dengan suku-suku yang lain. Kelebihan inilah yang semakin membuat beliau terkenal di kalangan bangsa Arab. Rasulullah mengakui kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab. Dan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk menguatkan Islam dengan masuknya salah satu dari mereka, yaitu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Doa Rasulullah kemudian dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam pada tahun 616 Masehi. Pada tahun 634 Masehi, pada saat pasukan Muslim memperluas daerah dakwah Islam ke Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Lalu beliau merasa ajalnya sudah dekat. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Namun, sebelum beliau menunjukkan ide dan gagasan tersebut, beliau memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudayr al-Ansori, dan Sa'id bin Ziyad, dan sahabat-sahabat lain dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan. Lalu pada akhirnya mereka menyetujui Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Setelah Umar menjadi khalifah, Umar meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memperluas dakwah Islam sampai ke luar semenanjung Arab. Pada saat itu, perluasan dakwah Islam dilakukan secara besar-besaran, dan ini bernama Futuhat al-Islamiyah. Wilayah dakwah Islam meluas ke daerah Suriah, Persia, dan Mesir. Pertempuran antara kaum muslimin dan bangsa Persia ini terjadi di tempat yang bernama An-Namarik. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan mereka dan menawan pasukan Persia. Perluasan dakwah di Persia berlangsung dari tahun 1323 Hijriah. Waktu yang dibutuhkan sangat lama karena wilayah Persia ini sangat luas dan kekuatannya sangat besar. Peperangan terbesar dalam perluasan dakwah di Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah. Pada saat itu, kaum muslimin berhasil menaklukkan sebagian besar dari wilayah Persia. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut dengan Fathul Futuh, atau yang disebut dengan kemenangan paling besar di antara kemenangan-kemenangan yang lain. Kebijakan Umar bin Khattab di bidang ekonomi.
Lembaga-lembaga ini didirikan dengan tujuan agar kehidupan rakyat menjadi damai dan sejahtera. Di antara lainnya yaitu yang pertama, membentuk jabatan pos, kedua, mendirikan Baitul Mal, yang ketiga, mendirikan Diwan Al-Kharaj, yang keempat, mendirikan Diwan Al-Jin, yang kelima, memperbaiki jalanan umum, yang keenam, membentuk pengurus santunan anak yatim, dan yang terakhir yaitu memperbaiki masjid. Kebijakan Umar bin Khattab di bidang pemerintahan yang pertama, mengembangkan wilayah dakwah Islam. Yang kedua, membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan mengangkat gubernur untuk memimpin setiap provinsinya. Yang ketiga, membentuk lembaga-lembaga negara. Yang keempat, membentuk Dewan Hakim untuk memutus perkara baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Dan yang terakhir yaitu penetapan kalender Islam. Akhir hayat Umar bin Khattab. Pada saat melaksanakan sholat subuh bersama dengan kaum muslimin yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tiba-tiba beliau ditusuk dengan belati beracun sehingga berlumuran darah oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Fairuz yang tinggal di Romawi. Ia merupakan seorang budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu' Al-Fairuz menikam Umar bin Khattab karena sakit hati dan dendam karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Merasa ajalnya semakin dekat, Umar bin Khattab mewasiatkan kepada para sahabat agar memilih salah satu dari 6 orang yang beliau tunjuk untuk menggantikannya nanti, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. 3 hari setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab meninggal dunia di usia 63 tahun pada Ahad 1 Muharram 23 Hijriah atau 664 Masehi. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan. I just had to let you know you're是要看你背后，是要看。